Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari Sistem Informasi kelas E semester 4. Pada video ini kami akan mempresentasikan dan memberikan tips cara mendengarkan secara efektif. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang mendengarkan. Teman-teman sekalian, tentunya setiap hari kita melakukan aktivitas mendengarkan. Jika kita menggunakan pendengaran kita dengan baik, maka akan bermanfaat pula dengan baik. Seperti jika kita salah mendengar, maka akan salah dalam memaknai. Lalu, apa hal fatal jika kita tidak bisa mendengar secara efektif? Jika kita tidak mendengar secara efektif, maka informasi yang disampaikan akan salah, dan contoh yang fatalnya adalah seumpamanya seorang karyawan menyampaikan laporan kepada seorang manajer. Nah, lalu informasi yang disampaikan oleh seorang karyawan ini salah, otomatis akan berdampak pada perusahaan tersebut dan karyawan tersebut pun akan dimarahi oleh manajer. Itu salah satu contoh hal yang sederhana mengapa mendengarkan itu perlu dilakukan secara efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Crocker pada tahun 1978 menemukan fakta bahwa dari 300 organisasi yang diteliti, sebagian besar menempatkan listening di urutan teratas sebagai syarat manajer yang berhasil. Vicky ngapain ya jam segini? Kapan Vicky Assalamualaikum. Waalaikumsalam Vina. Yang pertama yaitu melakukan kontak mata. Bagaimana perasaan kita ketika kita melihat orang yang kita ajak berbicara tidak memandang ke arah kita, melainkan memandang ke arah lain. Mungkin seperti kebanyakan orang, kita akan berpikir bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak menarik. Kita mendengarkan memang dengan telinga kita, tapi orang-orang menilai kita mendengarkan atau tidak karena kita tidak melakukan kontak mata tersebut. Mohon maaf lahir batin ya kalau Vina ada salah gitu. Mohon maaf kalau Vicky ada salah sama Vina selama ini. Yang kedua, anggukkan kepala atau ekspresikan dengan wajah yang penuh dengan perhatian. Pendengar yang efektif akan menaruh minat atas apa yang disampaikan orang lain dengan memberikan tanda nonverbal. Contohnya seperti menganggukkan kepala, mengerutkan wajah, serta tertawa ketika pembicara mencoba untuk melontarkan humornya. Lebaran kali ini seru loh, soalnya semua keluarga pada ngumpul-ngumpul. Vina dengerin gak sih Vicky ngomong? Nah, gimana tadi? Ketiga, cegah tindakan atau gerakan yang berkesan negatif. Jika Anda mendengarkan pembicaraan orang lain, Anda jangan sering melirik atau melihat ke arah jam, memainkan pensil, membolak-balikan buku, atau melakukan sesuatu tindakan yang tidak berkaitan dengan isi pembicara. Hal ini menyesalkan bahwa Anda sedang bosan atau tidak tertarik kepada isi pembicara. Iya, Vicky lagi cerita tentang lebaran kali ini. By the way, dapat THR berapa nih? Banyak dong. Iya, alhamdulillah cukup. Kan udah gede juga. Yang keempat, mengajukan pertanyaan. Pendengar yang aktif akan kritis menganalisis apa yang ia dengarkan lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini mengesankan bahwa ia benar-benar mendengarkan saat mendengar pembicara. Lebaran kali ini seru banget loh Vina, soalnya keluarga Vicky pada ngumpul, tante-tante Vicky pada ngumpul di rumah nenek, terus ada sepupu-sepupu Vicky juga, udah mulai besar gitu loh. Oh, jadi di situ tuh ngumpul gitu ya sepupu-sepupunya di rumah nenek ikan. Jadi sekaligus dapat banyak THR. Yang kelima, uraikan apa yang telah kita dengar menjadi kata-kata kita sendiri. Ini sebagai tanda bahwa kita telah mendengarkan dengan baik apa yang telah disampaikan oleh pembicara. Dan ini juga sebagai tanda bahwa kita tidak ingin salah dalam menafsirkan apa saja yang telah disampaikan oleh pembicara tersebut.
Iya, jadi ya karena cuma sekali setahun kan. Yang keenam, hindari menginterupsi atau memotong pembicaraan. Untuk menjadi pendengar yang baik, kita harus membiasakan diri untuk bersabar dalam mendengarkan pembicaraan orang lain. Kita harus memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menyelesaikan apa yang ingin disampaikannya. Ketika telah selesai, maka kita baru boleh memberikan tanggapan berupa komentar maupun pertanyaan. Maaf nih, nggak bisa nelpon lama-lama. Kok cepet banget sih? Baru juga ngobrol sebentar. Siapa yang suruh? Iya, mama aku lah, siapa lagi? Ah, yaudah deh. Yang ketujuh, jangan terlalu banyak berbicara. Mengemukakan pendapat memang sangat penting. Namun, ketika kita berada di posisi sebagai pendengar yang baik, maka kita harus menahan agar tidak terlalu banyak berbicara. Karena dengan terlalu banyak berbicara, dapat merusak konsentrasi si pembicara tersebut. Kita nanti ngobrol lagi ya. Dah. Nah.